Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Target Pensiun Dini Hidup dari Saham. Apakah financial independence retire early itu egois? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya tertarik membahas satu artikel yang saya kutip dari keuangan.kontan.co.id dengan judul Bos BCA sebut tujuan hidup finansial mandiri dan pensiun muda terlalu egois. Artikel ini ditulis pada tanggal 2 Maret tahun 2025. Nah, artikelnya sebagai berikut. Hidup dengan kebebasan keuangan atau financial freedom serta pensiun dini bisa dibilang menjadi mimpi kebanyakan orang, terkecuali Presiden Direktur Bank Sentral Asia Yahya Setia Atmaja, yang mana setelah RUPS sudah menjadi Presiden Komisaris Perusahaan, bukan lagi Presiden Direkturnya. Yahya mengatakan tujuan hidup yang dikenal dengan istilah Financial Independence Retire Early atau FIRE merupakan sebuah sikap yang selfish atau bisa dibilang egois. Terlebih bagi masyarakat Indonesia yang seharusnya bisa hidup saling membantu. Tapi itu tidak wise, Anda selfish. Jujur saja nih, sorry yang beraliran FIRE itu, Anda adalah manusia-manusia selfish, ujar Yahya dalam Emiten Talk BCA akhir pekan lalu. Ia bilang jika dirinya mau hidup mengikuti gaya hidup FIRE tersebut, itu sudah bisa dilakukan sejak dulu. Apalagi saat ini Yahya memiliki 34,18 juta lembar saham BCA atau senilai 288 miliar berdasarkan harga akhir pekan lalu. Kalau mau financial independence, saya dari dulu sudah independen. Nikmati saja dari bunga, dari SBN sudah cukup, ujarnya. Namun Yahya bilang tidak ingin hidup seperti itu. Ia mencontoh pengusaha-pengusaha besar yang terus berbisnis untuk membuka lapangan kerja lebih banyak. Menurutnya saat ini Indonesia sangat membutuhkan lapangan kerja dengan harapan meningkatkan daya beli. Terlebih saat ini PDB per kapita masyarakat Indonesia saja masih rendah. Anda kalau sudah merasa independen atau finansial bukan untuk retire tapi berusaha untuk coba hire orang, kasih makan orang, tambah Yahya. Dengan bersikap demikian, Yahya bilang orang-orang tersebut baru bisa dibilang nasionalis. Anda tergugah untuk menjadi nasionalis bukan hanya pada saat hari kemerdekaan Anda bisa menjadi nasionalis, tandasnya. Nah, Pak Yahya merupakan salah satu sosok yang bisa kita jadikan sebagai panutan dalam memimpin BCA sehingga menjadi sebesar seperti sekarang ini. Saya juga sangat menghormati beliau. Tapi benarkah apakah FIRE itu merupakan suatu tindakan yang egois di mana kita bisa retire dan tidak memusingkan orang lain? Nah, saya punya pendapat pribadi yang akan saya bahas pada video kali ini. Untuk menjawab apakah financial independence retire early itu egois atau tidak, saya mau bahas dulu terkait beberapa alasan kenapa banyak orang mau untuk FIRE. Yang pertama, tidak nyaman dengan pekerjaan saat ini. Menurut saya pribadi, salah satu alasan yang menyebabkan kenapa banyak orang ingin FIRE karena mereka tidak nyaman dengan pekerjaan saat ini. Ada yang bekerja karena ingin mendapatkan gaji dengan berbagai alasan, entah itu karena cicilan, entah itu karena merupakan sandwich generation, entah itu karena sudah tidak punya pilihan lain, entah itu karena terjebak hutang dan masih banyak lagi. Pada intinya mereka bekerja bukan karena mereka ingin, tapi karena mereka butuh. Ini merupakan alasan pertama kenapa banyak orang ingin financial independence retire early. Karena bukannya mereka tidak mau bekerja, tapi mereka tidak nyaman dengan pekerjaan saat ini. Mungkin atasan mereka selalu menyebalkan dan memperlakukan bawahannya dengan tidak wajar. Nah, itu juga merupakan alasan kenapa mereka ingin retire early sedini mungkin karena mereka sudah capek dengan kondisi tersebut. Harus pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam dari Senin sampai Jumat atau bahkan sampai Sabtu, bahkan Sabtu Minggu terkadang masuk, harus lembur hanya untuk mengerjakan hal yang tidak mereka senangi. Karena tujuan mereka hanya untuk mendapatkan gaji secara bulanan untuk memenuhi kehidupan hidup mereka. Bukan karena mereka ingin bekerja di perusahaan tersebut. Ini tentu berbeda dengan para pengusaha yang mengerjakan bisnis mereka sendiri. Tentu saja mereka nyaman dengan pekerjaan mereka. Mereka menjadi pemimpin di perusahaan tersebut, mereka menggaji orang, dan mereka bisa mensejahterakan banyak orang. Kita juga harus memiliki sudut pandang yang berbeda. Apakah kita berbicara dari sisi karyawan ataukah kita berbicara dari sisi pengusaha? Karyawan itu digaji dan pengusaha itu memberi gaji. Jika karyawan retire early,
Mereka tidak berhubungan dengan seberapa banyak mereka memberi gaji, tapi mereka hanya berhubungan dengan seberapa mereka menerima gaji. Dan logikanya sederhana. Apabila misalkan karyawan A sudah retire early, dia pensiun. Bukankah posisi karyawan A itu bisa digantikan oleh orang lain? Dengan kata lain, ada terjadi rekrutmen baru untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Dengan kata lain juga, orang tersebut yang pensiun dini sebenarnya membuka peluang kerja bagi orang yang baru. Itu menurut saya pribadi. Hal ini tentu berbeda dengan pengusaha. Apabila pengusaha tersebut retire early, tentu saja usahanya bisa saja tutup dan hal itu membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Tapi di sisi yang lain, apabila kita sebagai seorang karyawan pensiun dini, maka posisi kita dapat digantikan oleh orang lain. Tapi terlepas dari apapun itu, poin pertamanya karena kebanyakan orang tidak nyaman dengan pekerjaannya saat ini. Alasan kedua, ingin mengerjakan passion. Ini masih berkaitan dengan poin pertama tadi. Poin pertama tadi, banyak orang bekerja hanya untuk karena ingin menerima gaji dengan berbagai kebutuhan yang ada. Apabila mereka telah financial independence, seharusnya mereka bisa mengerjakan passion mereka atau mereka bisa mengerjakan apa yang mereka senangi. Tentu saja setiap orang punya passionnya masing-masing. Jika orang tersebut memang passion untuk bekerja, silahkan. Dia mungkin memang bercita-cita menjadi seorang karyawan yang sukses hingga menduduki posisi tertentu dengan jabatan yang tinggi. Itu tidak menjadi masalah, silahkan saja karena setiap orang punya tujuannya masing-masing. Tapi di sisi yang lain, apabila ada orang yang tidak nyaman dengan pekerjaannya saat ini dan dia ingin financial independence agar bisa mengerjakan passionnya karena sudah tidak memikirkan terkait gaji lagi, itu juga merupakan menurut saya hal yang masuk akal. Karena setiap manusia tentu memiliki tujuannya masing-masing. Kita hanya hidup di dunia ini satu kali saja dan usahakan kita bisa melakukan hal-hal yang kita senangi tentu saja untuk hal-hal yang positif. Dengan kata lain, apabila kita sudah bebas dari urusan dapur dan keuangan, kita bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Entah itu hal-hal dari sisi sosial, agama, masyarakat, lingkungan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, orang yang financial independence bukan berarti dia melupakan orang lain. Tetapi di sisi yang lain, mereka juga bisa mengerjakan passion. Dan apabila passion itu berhubungan dengan orang lain, mereka secara tidak langsung dapat juga membantu banyak orang. Alasan ketiga, mau quality time dengan keluarga lebih lama. Ada beberapa orang yang ingin financial independence secepatnya karena mereka ingin quality time dengan keluarga mereka dengan waktu yang lebih panjang. Mungkin saat mereka masih bekerja, mereka menghabiskan banyak waktu di kantor atau tempat kerja mereka. Mereka keluar dari rumah jam 7 pagi dan mereka pulang sudah sore atau bahkan malam hari. Hal itu terus berlangsung bertahun-tahun dari waktu ke waktu hingga usia semakin lama menjadi semakin tua. Coba kita berpikir di sini. Di satu sisi kita bekerja untuk menghasilkan pendapatan. Tapi di sisi yang lain keluarga kita menjadi nomor 2 karena kita harus bekerja. Bukankah hal ini juga bisa kita katakan dalam tanda kutip sebagai suatu hal yang egois? Di mana kita fokus bekerja tapi di sisi yang lain kita juga punya tanggung jawab di rumah. Entah itu sebagai ayah, entah itu sebagai ibu, entah itu sebagai anak dan lain sebagainya. Yang jelas menurut saya pribadi kita sebaiknya bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga. Dan pada kenyataannya, semakin tinggi jabatan biasanya, waktu yang diberikan di dalam perusahaan tersebut akan menjadi semakin banyak. Dan dengan kata lain, di sisi yang lain, waktu dengan keluarga akan menjadi semakin sedikit. Terlepas dari berbagai perdebatan yang ada, semuanya kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Ada orang yang memang nyaman bekerja, bahkan nyaman apabila lembur setiap hari dan masuk kantor hingga Sabtu dan Minggu. Tapi di sisi yang lain, ada juga orang yang peduli terhadap keluarganya melebihi pekerjaan mereka. Artinya mereka juga ingin quality time dengan keluarga mereka lebih lama dibandingkan mereka harus bekerja. Dan ini merupakan alasan ketiga kenapa orang ingin financial independence lebih cepat. Alasan keempat, mau bekerja dan berada di mana saja tanpa terikat pekerjaan. Ini merupakan alasan keempat. Saat orang financial independence bukan berarti mereka langsung berhenti bekerja secara total. Mereka di sini bisa bekerja sesuai dengan keinginan mereka seperti poin nomor 2 tadi. Tapi hal yang membedakannya adalah mereka bisa bekerja di mana saja dan pekerjaan apa saja tanpa terikat dengan suatu hal. Dengan kata lain, misalnya apabila seorang itu bekerja kantoran, mereka masih terikat dengan perusahaan tersebut. Tapi apabila orang itu bekerja secara independen, di mana mereka bekerja
bekerja dan mengerjakan hal-hal yang mereka senangi, mereka jadi tidak terikat dengan suatu perusahaan tertentu. Mungkin terjadi kerjasama dengan berbagai perusahaan, tapi itu hanya berlangsung dengan waktu yang singkat dan dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Bukan seperti kerjaan kantoran yang harus mereka lakukan berbulan-bulan, bertahun-tahun dari muda hingga tua dan pensiun nanti di umur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, secara sekilas inilah 4 alasan kenapa banyak orang ingin financial independence dan retire early. Bukan semata-mata ingin pensiun dini dan tidak mengerjakan apapun, tapi sebenarnya ada hal-hal yang lain yang mereka kejar selain hanya mengejar uang. Mereka bisa mengejar hal lain selain hanya bekerja di kantor, selain mendapatkan gaji bulanan, selain mengerjakan pekerjaan rutin yang mereka lakukan secara sama dari bulan, tahun, bahkan hingga pensiun normal nanti. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sekali lagi semuanya punya persepsinya masing-masing. Kamu mau bekerja silakan, kamu mau memiliki target pensiun dini silakan. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut asalkan apapun tujuan yang kamu miliki itu berdampak positif tidak hanya kepada kamu tetapi juga kepada banyak orang. Semuanya memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Mari kita hargai perbedaan karena setiap orang punya persepsi dan tujuan hidupnya masing-masing. Sebagai informasi sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Saat ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan mungkin impian banyak orang, yaitu pensiun dini. Siapa sih yang nggak mau pensiun lebih awal, menikmati hidup tanpa harus khawatir tentang pekerjaan atau uang? Nah, pada video ini kita akan membahas bagaimana caranya pensiun dini dengan mengandalkan keuntungan dari pasar saham. Jadi, bagaimana caranya agar bisa pensiun dini? Apakah mungkin pensiun dini dengan hanya mengandalkan investasi di pasar saham? Mari kita bahas saja. Pertama, apa itu pensiun dini? Sebelum kita masuk ke perhitungan dan strategi investasi saham, kita harus tahu dulu, apa sih pensiun dini itu? Pensiun dini adalah kondisi di mana seseorang bisa berhenti bekerja sebelum usia pensiun yang umumnya, sekitar 55-60 tahun. Tujuannya tentu saja agar kita bisa punya banyak waktu untuk menikmati hidup, melakukan hobi, berkeliling dunia, atau berkumpul dengan orang-orang terkasih tanpa harus memikirkan pendapatan. Namun pencapaian pensiun dini bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan strategi, disiplin, dan tentu saja perencanaan keuangan yang matang. Salah satunya melalui investasi di pasar saham. Mengapa pasar saham? Kenapa pasar saham menjadi pilihan untuk pensiun dini? Pasar saham menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya seperti deposito atau obligasi. Dengan memilih saham yang tepat, kita bisa meraih capital gain dan dividen yang bisa menjadi sumber pendapatan di masa depan. Tentu saja berinvestasi di pasar saham juga memiliki resiko. Tapi jika kita memahami cara kerja saham dan memilih saham yang memiliki fundamental kuat, potensi keuntungan bisa sangat besar. Dengan strategi yang tepat, kita bisa mulai menabung dan berinvestasi untuk mencapai tujuan pensiun dini. Perhitungan kebutuhan keuangan untuk pensiun dini. Untuk pensiun dini, langkah pertama adalah mengetahui berapa banyak uang yang kita butuhkan untuk hidup nyaman tanpa bekerja lagi. Mari kita coba hitung bersama. Dari tabel ini kamu bisa lihat, misalnya diasumsikan pengeluaran bulanan adalah 10 juta rupiah untuk biaya hidup seperti makan, transportasi, dan lain-lain. Itu artinya jika dikalikan 12 bulan atau setahun, pengeluaran setahun adalah 120 juta rupiah. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan angka 120 juta ini, bagaimana cara memperoleh pendapatan sebanyak itu hanya dari instrumen pasar modal atau dalam kata lain adalah melalui saham? Ini merupakan simulasi perhitungannya. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa dengan modal investasi 1,2 miliar dan menghasilkan imbal hasil 10% per tahun, maka berarti kamu bisa memperoleh 120 juta per tahun hanya dari investasi di pasar modal. Dan apabila ada dividen yang dibagikan misalnya 5%, kamu juga memperoleh dividen tahunan sebanyak 60 juta rupiah. Nah, dari data ini sebenarnya ada hal yang realistis dan tidak. Yang pertama, untuk hal realistisnya, memang potensi memperoleh keuntungan di pasar modal itu ada dan bisa achievable. Dalam hal ini kamu bisa lihat bahwa
Sangat mungkin untuk memperoleh imbal hasil 10 tahun di pasar modal dengan dividen yield 5%. Artinya angka 10 dan 5% ini bukanlah hal yang tidak mungkin dicapai, melainkan hal yang realistis. Tapi di sisi yang lain, bagaimana mungkin kamu bisa menjamin bahwa setiap tahun kamu bisa memperoleh imbal hasil 10% secara konsisten? Dengan kata lain, modal investasi 1,2 miliar ini sebenarnya masih cukup rawan jika ingin hidup dari investasi saham saja. Mengingat apabila modalnya berkurang atau dengan kata lain harga sahamnya turun sehingga modal investasimu berkurang akan berdampak kepada keuntungan yang kamu peroleh yaitu mungkin saja di bawah 120 juta per tahun. Bagaimana dengan inflasi, biaya hidup yang naik, dan lain-lain? Nah, ini merupakan skenario yang bisa kamu lakukan. Setidaknya, kamu harus memiliki dana minimal biaya hidup saat ini dikalikan 2. Dengan kata lain, jika tadi kita asumsikan biaya hidup 120 juta per tahun dengan modal investasi 1,2 miliar, itu artinya kamu harus kalikan 2. Dengan kata lain, modal investasi kamu setidaknya 2,4 miliar. Dengan imbal hasil yang kita asumsikan 10%, berarti keuntungan yang diperoleh 240 juta per tahun atau 20 juta per bulan. Masih dengan skema yang sama, dengan asumsi dividen yield 5%, kamu akan memperoleh dividen 120 juta per tahun. Nah, dari sini, angka ini mungkin lebih realistis. Kenapa? Karena meskipun kamu tidak mencapai imbal hasil atau return 10% per tahun, kamu masih bisa berharap dari dividen yang diterima yaitu 5% per tahun. Angkanya 120 juta sesuai dengan minimal biaya hidup yang kamu butuhkan. Dengan kata lain, semakin besar modal investasi yang kamu miliki akan berdampak kepada semakin realistis kamu bisa hidup dari saham, entah itu dari capital gain ataupun dari dividen. Tapi ingat, ini hanya simulasi, tentu saja realitanya tidak seindah ini. Banyak faktor yang mempengaruhi, entah itu naik turun harga saham, kebijakan membagi dividen atau tidak, berapa besarnya payout rasio dividen, bagaimana kinerja keuangan perusahaan ke depan, dan masih banyak lagi. Dan tentunya, saham yang dulu bagus belum tentu bagus sekarang, dan saham yang bagus sekarang belum tentu bagus di masa depan. Sehingga angka ini tidak seindah simulasi. Dan realitanya, kamu harus pertimbangkan juga dari aspek risiko terburuk yang siap kamu hadapi. Salah satunya adalah misalnya, kamu menyediakan dana cadangan yang mana digunakan untuk mengantisipasi apabila pasar saham tidak bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten kepada kamu. Sehingga kamu tidak perlu menarik modal di saham itu untuk bisa memenuhi kehidupan bulananmu. Strategi investasi saham untuk pensiun dini. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara mengumpulkan modal melalui investasi saham. Dalam hal ini, kamu sudah melihat modal yang dibutuhkan misalnya 2,4 miliar rupiah. Kunci utamanya adalah mulai berinvestasi sesegera mungkin, memilih saham yang stabil, dan reinvestasi keuntungan yang didapat. Untuk reinvestasi saya sudah sempat buat video sebelumnya, silakan kamu nonton saja. Langkah pertama adalah memilih saham yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Kita bisa fokus pada saham-saham blue chip atau perusahaan yang memiliki kinerja keuangan solid dan bertumbuh. Di sini untuk nama sahamnya tergantung preferensi kamu masing-masing. Entah itu kamu senang blue chip atau kamu senang saham-saham yang bertumbuh, silahkan kamu analisa berdasarkan potensi keuntungan dan potensi risiko yang siap kamu hadapi. Karena ingat, tidak semua saham bisa menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Ada juga saham yang menghasilkan kerugian. Langkah kedua adalah konsisten berinvestasi setiap bulan. Misalnya, jika kita mulai berinvestasi dengan 5 juta per bulan, kita bisa menghitung berapa banyak uang yang bisa kita kumpulkan hingga usia pensiun dini nanti. Angka ini tentu relatif. Ada yang mungkin mampu mengumpulkan 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang mungkin bahkan 1 juta, dan lain sebagainya. Kunci dari perhitungan ini sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah modal awal. Berapa banyak modal awal yang bisa kamu alokasikan. Semakin besar modal awal tentunya semakin baik. Kedua, modal top up rutin. Nah, menurut saya ini lebih penting dibandingkan modal awal, di mana berapa banyak modal top up yang bisa kamu komitmenkan untuk di top up setiap bulan atau setiap periode tertentu. Semakin banyak tentu semakin baik. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah return per tahun. Apabila modal awal kamu banyak, modal top up rutin juga banyak, dan return per tahun kamu juga baik, maka untuk mencapai target dananya bisa lebih cepat. Tapi sebaliknya, apabila modal awal kamu sedikit, modal top up rutin kamu juga sedikit, dan return kamu jelek, maka untuk mencapai angka ideal itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sebenarnya permainan dari perhitungan ini hanya tergantung dari 3 aspek ini saja. Tentu saja realita tidak seindah simulasi, sehingga kita juga perlu realistis melihat hasil perhitungannya. 1% dari 100 juta hanya 1 juta,
tapi 1% dari 1 miliar sudah 10 juta. Tentu, size untuk keuangan yang kamu miliki berbeda-beda. Untuk setiap orang mungkin bisa mampu dalam hal ini mengalokasikan dana 100 juta atau 1 miliar. Tapi mungkin sebagian orang hanya mampu mengalokasikan dana 10 juta. Kamu harus realistis juga. Ini merupakan simulasi yang kita buat. Misalnya saldo awal kamu adalah 100 juta dan rutin top up dana 5 juta per bulan atau menjadi 60 juta per tahun. Dengan asumsi keuntungan tahunan 15%, maka akan diperoleh profit 24%. Dan berarti total portofolio akhir adalah 24 juta ditambah dengan 100 juta ditambah dengan 60 juta yang di top up. Kesimpulannya menjadi 184 juta. Angka ini terus kamu simulasikan hingga pada akhirnya diasumsikan di tahun ke-11 kamu akan mencapai dana sekitaran 2,35 miliar. Nah, dari simulasi ini kamu bisa memiliki gambaran kira-kira berapa banyak saldo awal yang dibutuhkan, berapa banyak top up dana yang perlu dialokasikan, dan berapa banyak keuntungan tahunan yang perlu kamu konsistenkan. Tentu saja realitanya tidak seindah dengan simulasi ini. Mungkin kamu butuh waktu yang lebih panjang dari 11 tahun. Tapi mungkin juga kamu hanya membutuhkan waktu yang lebih singkat. Setiap orang punya periodenya masing-masing. Dan ingat, setiap orang berada pada garis start yang berbeda. Sehingga garis finishnya juga mungkin akan berbeda. Apabila kamu tertarik untuk mempelajari bagaimana step-step yang bisa dilakukan untuk hidup dari saham, mungkin ebook Stock for Living ini bisa membantu kamu. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor WA di awal atau di akhir video. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah pentingnya risiko yang harus diperhatikan. Meski investasi saham bisa memberikan imbal hasil yang besar, penting untuk selalu melakukan money management dengan baik agar potensi risiko bisa diperkecil dan potensi profit bisa lebih maksimal. Selain itu, kamu juga harus siap dengan risiko pasar yang bisa fluktuatif. Ada kalanya saham bisa turun nilainya. Namun, jika kita memilih saham yang solid dan tidak panik saat pasar sedang lesu, investasi kita diharapkan berkembang dalam jangka panjang. Tapi kembali lagi, tidak ada jaminan 100%. Tidak ada jaminan bahwa di masa depan kamu bisa mencapai pensiun dini melalui saham. Sebaliknya, ada juga potensi kerugian yang bisa kamu peroleh. Sehingga, alih-alih pensiun dini, kamu mungkin akan mengalami kerugian dalam jangka panjang. Untuk itu, selalu pertimbangkan potensi profit dan resikonya sekali lagi. Ingat, di pasar saham tidak ada yang pasti, dan untung rugi itu kamu tanggung sendiri. Video ini bukan rekomendasi, hanya sebagai referensi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Berikut ini kesimpulannya. Jadi, untuk pensiun dini, kunci utamanya adalah memiliki rencana keuangan yang jelas, memilih investasi yang tepat, dan konsisten berinvestasi sejak dini. Dengan mengandalkan pasar saham, kita bisa mencapai tujuan pensiun dini dengan lebih cepat, namun tetap perlu hati-hati dalam memilih saham dan memahami resiko yang ada. Kembali lagi, tidak ada yang menjamin 100%. Itu semua adalah probabilitas. Kamu mungkin bisa profit, bisa juga rugi. Kamu mungkin bisa pensiun dini, tapi kamu juga mungkin bisa rugi. Intinya, kamu harus pertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan. Ingat, mencapai pensiun dini bukan hal yang mudah, tapi bukan juga hal yang mustahil. Intinya, selagi kita masih terus berusaha, percayalah bahwa akan ada jalan yang terbuka. Sebagai informasi, saya sudah membahas lebih detail tentang konsep dan step dividend investing pada ebook Strategi Nabung Saham dan Stock for Living. Apabila tertarik membelinya, silahkan chat WA pada nomor di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.